ayah kemarin tanggapannya gimana? Munduran, Kak. Soal akuntan dari ayah kemarin. Munduran, Kak, mundur. Dengan ayah kemarin Al yang 2 kali. Kemarin ya libur-liburan kecil aja, kita habis kemarin hektik, kita refreshing dikit. Kali ini atau malam ini pergerakannya adalah mengenai surat SP3 yang isinya adalah tidak terbukti. Hampir genap 1 bulan sudah waktu berlalu. Momen indah pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dagize nyatanya masih menghadirkan kebahagiaan bagi keluarga. Buktinya, pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 kemarin, Risa Dewi selaku ibunda dari Alisa kembali mengutarakan rasa syukurnya lewat sebuah unggahan media sosial. Dalam unggahan itu, Risa pun menuliskan pesan menyentuh hati yang ia tujukan pada Al-Ghazali yang kini resmi bergabung dalam keluarganya. Untuk menantuku, Al-Ghazali, ini bukan sekedar pernikahan, tetapi awal dari ikatan indah, perjalanan cinta seumur hidup, dan menjadi sebuah keluarga. Datangnya pesan itu tentunya berhasil membuat publik kembali menitihkan air mata haru. Betapa indah kata-kata yang ia rangkai demi mewakili besarnya cinta kepada Al-Ghazali. Sontak saja, Al-Ghazali langsung menuliskan rasa terima kasihnya untuk Risa, yang kemudian dibalas kembali olehnya dengan sapaan cinta. Oveyuna. Bak tidak ingin ketinggalan, ibunda kandung Al-Ghazali, yakni Maya Estianti pun ikut meninggalkan pesan di unggahan tersebut. Bukan dengan kata-kata, melainkan 4 buah emoji hati yang ia bubuhi di kolom komentar unggahan tersebut. Diketahui, pasangan yang tengah dimabuk cinta itu baru saja menginjakan kaki di Jakarta usai berlibur ke luar kota. Uniknya, kehadiran mereka di ibu kota sepertinya tidak akan lama. Mengingat dalam waktu dekat, Al dan Alisa Dagize akan kembali bertolak ke Pulau Dewata, Bali untuk berlibur dan menghabiskan waktu berdua. Kemarin ya libur-liburan kecil aja, kita habis kemarin hektik, kita refreshing dikit. Balik lagi ke Bali. Balik lagi ke Bali. Oh, mau stay di Bali, Al? Enggak, liburan aja. Ada destinasi selain Bali yang kita buka. Lebih banjir job nggak sih, Al, setelah menikah? Insya Allah. Di sisi lain, itu bukanlah satu-satunya pesan menyentuh Risa Dewi yang mencuri perhatian publik. Pasalnya, di waktu yang hampir bersamaan, Risa juga membagikan potret keluarga besar yang dilengkapi komentar indah. Keluarga itu selamanya, meskipun sudah diperluas. Keluarga yang besar pasti membawa cinta, tawa, dan support yang besar pula. Pesan yang dituliskan Risa bukan hanya indah, tetapi juga memiliki arti yang dalam. Seperti diketahui, ia dan ayah dari Alisa sudah lama memutuskan untuk berpisah. Dan kini, Risa pun sudah mengarungi rumah tangga baru bersama sang suami. Namun, sungguh terlihat jelas bahwa hubungan mereka masih begitu erat. Tidak ada satupun anggota keluarga yang tidak diikutsertakan di hari bahagia Alisa. Bahkan, suami Risa sampai ikut berfoto bersama, mengenakan busana lengkap layaknya keluarga lain. Sontak saja, unggahan itu memancing decak kagum masyarakat. Bagaimana tidak, mereka begitu mengagumi kebesaran hati Risa dan Richard Vincent untuk berdiri bersama demi menyempurnakan hari bahagia sang putri tercinta.
Tak dapat dipungkiri, sorotan terhadap pesan penuh arti Risa Dewi memang tidak bisa dilepaskan dari situasi hubungan kedua orang tua Al-Ghazali yang belakangan kembali memanas. Imbas unggahan media sosial Ahmad Dhani, luka lama yang belakangan mulai terkubur dalam, lagi-lagi harus muncul ke permukaan. Seperti diketahui, belum lama ini, Ahmad Dhani telah mengunggah sebuah video berdurasi 24 menit yang ia beri judul Kompilasi Sitnah dan Gibah Maya Estianty. Sebuah aksi yang seketika membuatnya diterpa badai cibiran. Apalagi, alih-alih muncul dan memberi klarifikasi, sang musisi legendaris justru menggandakan aksi. Ya, tak berselang lama, ia kembali mengunggah video soal Maya, di mana video tersebut berisikan surat perintah pemberhentian penyidikan atas laporan dugaan KDRT yang dilayangkan Maya pada tahun 2008 silam. Kali ini atau malam ini pergerakannya adalah mengenai surat SP3 yang isinya adalah tidak terbukti kalau ADP alias Ahmad Dhani Prasetyo alias Macan Surabaya melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah ini guys, ternyata aku baru nemu guys, surat SP3 guys, surat SP3. Apa itu surat SP3? Surat SP3 itu adalah surat perintah pemberhentian penyidikan guys. S-nya 1, P-nya 3. Sekali lagi, surat perintah pemberhentian penyidikan guys. Sekali lagi, ini surat keterangannya. Monggo nanti bisa dibaca sendiri. Terkait postingan ayah kemarin tanggapannya gimana? Soal akuntan dari ayah kemarin. Terkait postingan ayah kemarin Al yang 2 kali. Jadi surat ini memutuskan guys, surat ini memutuskan menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka, nama Dhani Ahmad Prasetyo guys, terhitung tanggal 3 November 2028 karena tidak cukup bukti memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi serta pihak-pihak yang terkait. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak. Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal, nah ini guys, surat dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2008 guys. Jadi Dhani Ahmad Prasetyo tidak melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga menurut SP3 atau surat keterangan tersebut guys. Pertamanya sih saya memang agak emosi karena kan saya juga punya anak kan, ya. Saya juga punya anak yang tentunya nggak kepingin dong ayahnya dibilang apa RT gitu kan, atau saya juga punya teman-teman dekat, tentunya juga saya nggak kepingin mereka berpikir bahwa saya adalah suami yang KDRT meskipun sudah ada surat SP3 gitu kan. Tidak ada asap bila tidak ada api. Apapun aksi seseorang, pastinya memiliki penyebab di baliknya. Kira-kira anggapan itulah yang mampu menggambarkan gebrakan Ahmad Dhani. Pasalnya, beberapa orang dekat menyebut bahwa Dhani memang sengaja melakukan ini semua demi memberikan pembelaan untuk sang istri, Mulan Jamila, dan 2 buah hati tercinta, buah pernikahan mereka berdua. Pasalnya, sorotan miring masyarakat tak ada hentinya tertuju kepada mereka. Khususnya pasca acara unduh mantu pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dagize. Ya sebenarnya saya itu nggak kepingin Mulan itu berlarut-larut dalam menanggapi haters gitu loh ya. Karena haters itu kan nggak tahu apa-apa kan, Mulan disebut merebut Ahmad Dhani dari Maya itu sebenarnya juga agak kurang cocok ya.
Karena sebagian besar dari haternya Maya menganggap Maya lebih cantik, ya kan? Kan nggak mungkin kan, masa Mulan yang lebih jelek katanya bisa merebut Ahmad Dhani dari Maya. Itu sebenarnya fakta yang agak kurang pas gitu ya. Jadi kemarin saya sempat telepon Mas Dhani, beliau lagi di Bali. Banyak kita bercerita, saya memahami si beliau sebagai seorang ayah tentu tidak membela, menjaga anak-anaknya dari bulian netizen. Tapi ternyata yang terjadi malah semakin besar bulian itu kan. Kalau Mas Dhani sendiri nggak ada masalah, saya yakin beliau sudah matang lah tauhidnya, mahrifatnya tentang caci maki itu. Dan saya dengar dari suara kemarin dari teleponan, ya beliau nggak terganggu sama sekali dengan semua penilaian orang terhadap beliau, terhadap Mas Dhani. Cuma kasihan kan anak-anak nanti kalau belum siap. Nah, tapi saya berharap juga anak-anak juga nanti akan memahami itu dan kuat jadinya gitu, karena ujian-ujian yang datang itu ya, apalagi mereka masih anak-anak, masih mau masuk remaja si Vea. Nah, mudah-mudahan itu menjadi imun untuk beliau, untuk Vea, dan jadi anak yang kuat ke depannya. Itu aja. Karena yang salah sebetulnya kan bukan anak-anak gitu. Jadi kenapa netizen kadang-kadang larinya malah ke anaknya gitu. Tapi mau diapain lah, itulah sosial media. Tidak semua orang cerdas, nggak semua orang sekolah, nggak semua orang punya IQ yang tinggi untuk memahami setiap keadaan. Nah, nanti semua orang juga paham agama begitu. Gue ada komen. Tapi Bunda ya gimana ya? Tapi lu sendiri udah nonton belum? Belum, jujur gue belum nonton, tapi gue udah pernah lihat beberapa kali beritanya yang lagi rame. Ya itu ya kalau gue anggap ya biasa lah, itu kan namanya bumbu-bumbu berita ya. Jadi ya udah dianggap seru-seruan aja gitu ya. Ya semoga yang tersindir, yang merasa tersindir pun juga nggak balas, dan Bunda Maya juga nggak balas ya, which is good. Anggap aja itu kayak konten biasa aja gitu. Terlepas dari benar atau tidaknya tindakan Dhani di pandangan masyarakat, sang musisi legendaris digadang-gadang sudah menggodok matang-matang semuanya. Termasuk tentang problematika hukum yang kemungkinan besar harus ia hadapi bila Maya Estianty melayangkan laporan polisi akibat video tersebut. Pasalnya, bila apa yang ditampilkan oleh Dhani lewat videonya tidak bisa dibuktikan, pria asal Surabaya itu bisa saja menjalani hukuman berat. Lantas, seperti apakah pandangan praktisi hukum soal perkara ini? Bicara video yang diunggah oleh Ahmad Dhani, memang kalau terkait apakah ada unsur pencemaran baik atau tidak, tentunya memang ini ranah daripada pihak kepolisian, penyidik. Namun kalaupun memang Maya Estianty merasa terganggu, keberatan dengan video yang diunggah oleh Ahmad Dhani, bisa saja Maya melaporkan ke pihak kepolisian, karena setiap warga negara berhak untuk melaporkan jika memang ada dugaan unsur tindak pidana dalam hal video tersebut, terutama ini menyangkut undang-undang ITE. Kita harus melihat dulu terkait media sosial menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi media sosial mempermudah penyebaran informasi dan opini publik. Namun di sisi lain media sosial juga dapat memperkeruh suasana dan memperburuk konflik. Penyebaran informasi yang tidak akurat dan provokatif di media sosial dapat memicu reaksi negatif, ya, bahkan memperumit penyelesaian masalah. Oleh karena itu penting, menurut saya, penting bagi pengguna media sosial untuk bijak dalam menggunakannya dan bertanggung jawab atas setiap informasi disebarluaskan. Karena apapun itu, setiap tidak tanduk perbuatan kita ketika kita dalam komen menyampaikan sesuatu di media sosial ternyata menimbulkan pencemaran, fitnah dan lain sebagainya, pasti Anda akan berhadapan dengan undang-undang ITE. Saya pikir tidak ada unsur pencemaran nama baik ya, khususnya undang-undang ITE, karena yang diposting Mas Dhani itu kan semua video-video cuplikan hasil wawancara Mbak Maya justru. Jadi nggak ada tuh statement Mas Dhani atau membuat narasi sendiri atau membuat video sendiri yang mengatakan Mbak Maya begini-begini, enggak. Kan teman-teman semua udah lihat, itu semua murni dokumentasi video-video hasil baik itu wawancara di podcast,
bahkan di media-media infotainment, itu kan kumpulan-kumpulan saja. Jadi tidak ada sama sekali saya melihat unsur-unsur pencemaran nama baik. Jadi nggak ada tuh yang melanggar hukum. Artinya kalau bicara kebebasan pendapat, saya pikir ini sah-sah saja ya. Mengumpulkan video-video lawas itu sah-sah saja. Entah seperti apa kelanjutan dari perkara ini. Mengingat kedua belah pihak saja, belum ada yang muncul untuk klarifikasi maupun sedekat berbagi komentar. Namun banyak yang masih berharap bila perkara ini tidak akan sampai ke ranah hukum. Mengingat persoalan pribadi seperti ini disebut-sebut akan lebih baik bila diselesaikan di atas meja mediasi, bukan di hadapan meja hijau persidangan. Bahkan, Ustadz Dery selaku pendakwah sekaligus sahabat Ahmad Dhani sampai berkata, jika dirinya siap bila ditunjuk memimpin mediasi. Lantas benarkah mediasi memang jalan terbaik untuk mengakhiri prahara ini? Memang sih tidak bisa dipungkiri ketika ada persoalan rumah tangga di masa lalu, kemudian trauma itu biasanya dialami oleh seorang perempuan. Kan begitu, kebanyakan lah. Memang ada juga trauma itu dialami pada pihak laki-laki. Tapi kan terkait persoalan Ahmad Dhani dengan Maya lah adalah sebagai seorang korban dan itu dia trauma. Dan kita berharap seorang Maya juga bijak dalam hal berpikir sehingga tidak perlu ditanggapin persoalan yang terjadi dan membuat gaduh di masyarakat dengan video tersebut. Saya berharap Maya pun sudah semakin bijak dan ini harapan kita bersama sebagai masyarakat karena dua-dua memiliki figur yang cukup dikenal sehingga persoalan ini saya rasa kalau dua-duanya bijak, saya yakin masalah ini tidak akan berkepanjangan. Ini yang kami harapkan sebagai masyarakat. Ya dengan senang hati lah, kan mereka orang-orang baik semua memang. Orang-orang baik, Masya Allah, orang-orang baik semua, anaknya baik-baik semua. Ya udahlah, pokoknya netizen harus jadi ikut ambil bagiannya untuk mendamaikan ini. Ya udahlah, semua orang punya masalah, semua orang punya masa lalu. Udahlah, saling memaafkan, mendoakan aja. Cukuplah aib-aib kita, dosa-dosa kita, menghentikan lisan kita untuk bicarakan dosa orang lain. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, cuma mereka yang tahu. Kita kan penonton lihat-lihat permukaan saja. Apa yang kita lihat, menduga-duga saja siapa yang ini, siapa yang itu, siapa yang salah, tidak usah lah. Pengadilan agama sudah putuskan, selesai, Allah sudah takdirkan. Ini semua takdir Allah, semua harus diterima. Cuma dengan lapang dada. Udahlah, ini keluarga yang luar biasa dua-duanya dan mampu membesarkan anak-anak dengan penuh adab, penuh etika, itu luar biasa. Nggak semua orang loh. Kalian kalau jumpa anak-anaknya Mas Dhani kan lihat semua sopan-sopan dengan adab-adab kan. Nah, itulah bukti didikan ayah bundanya. Orang baik, meskipun mereka berpisah, tapi mereka tidak lupa untuk memprioritaskan perhatian kepada anak-anaknya. Jadi itu kita harus akui, itu apresiat itu. Mas Dhani adalah ayah yang baik, Bunda Maya adalah ibu yang baik. Bunda Maya juga diam aja gitu, diam aja, tidak mau merespon apa yang dilakukan oleh Ahmad Dhani gitu. Maksudnya diam, tidak mau menanggapi apa-apa gitu. Gimana? Ya bagus, which is itu good. Maksud gue ya udahlah, kalau misalnya ngerasa nggak terganggu juga. Kalau misalnya gue di posisi orang yang disindir sama orang misalnya gitu ya, tapi kalau gue ngerasa nggak terganggu, hidup gue baik-baik aja, nggak kenapa-kenapa, nggak ada masalah apa-apa, saldo duit gue juga nggak berkurang, ya udahlah, ngapain juga diladenin kalau gue gitu kan. Ya itu hak orang masing-masing sih. Ya gitu deh, fokus sama masing-masing aja. Sekarang juga udah berumah tangga gitu kan, kayaknya gue rasa sih seorang Al nggak akan mungkin mikirin yang hal-hal kayak gitu sih. Apalagi sekarang dia udah baru menikah, mungkin sekarang lagi sibuk membangun rumah tangga gitu loh. Ya yang segala macam yang lain-lainnya mungkin nggak terlalu dipikirin lah kalau menurut gue gitu. Karena gue akan jadi seperti itu juga. Kalau gue lagi sibuk baru menikah, ya gue pasti bakal sibuk sama urusan gue sendiri gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.